Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Aulia Fatimah dengan NIM 2503008 akan melakukan presentasi untuk memenuhi UTS Moderasi Beragama. Bab yang dijadikan sumber untuk presentasi saya adalah bab 8 dengan judul Membangun Kehidupan Moderasi Beragama Melalui Media Digital. Langsung saja, yang pertama itu latar belakang pentingnya moderasi beragama dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu karena banyak mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut berbeda-beda paham, entah itu agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Lalu, adanya ancaman serius yang bisa merusak persatuan bangsa yang disebabkan oleh adanya konflik perbedaan paham. Nah, dengan adanya pendidikan ini, maka akan terbentuk karakter seseorang yang memiliki kesolehan sosial dan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Selanjutnya ada pengertian moderasi beragama. Moderasi ini berasal dari kata moderatio yang artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lalu ada di dalam KBBI, moderasi ini merupakan suatu pencegahan ekstremisme. Adapun di dalam bahasa Arab, moderasi ini menggunakan mufrodat wasatiyah dan tawasud yang artinya tengah-tengah. Lalu next ada konsep moderasi beragama. Secara konsep, moderasi beragama ini menanamkan prinsip-prinsip keberagaman, toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati antar umat beragama. Nah, dengan adanya propaganda ini, maka masyarakat itu akan lebih bisa menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu selanjutnya ada pilar moderasi beragama dan prinsip moderasi beragama. Pilar moderasi beragama ini ada 3. Yang pertama itu pilar pemikiran, yaitu individu harus mampu menggabungkan antara teks keagamaan beserta dengan konteksnya, sehingga tidak berpikir liberal tetapi juga tidak menghiraukan teks keagamaan. Lalu pilar yang kedua itu pilar gerakan. Nah, gerakan penyebaran agama ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan ajakan yang baik, tidak dengan kekerasan atau anarkis. Pilar yang ketiga itu pilar perbuatan, yaitu mengintegrasikan keharmonisan dengan para penganut agama, tradisi, dan budaya-budaya setempat. Untuk prinsip moderasi beragama itu ada 2. Yang pertama itu keadilan, yang kedua adalah keseimbangan. Keadilan ini merupakan sikap seseorang yang tegas tetapi tidak keras, dan keseimbangan ini merupakan sikap seseorang yang tidak ekstrim dan tidak anarkis. Dengan adanya 2 prinsip moderasi beragama ini, maka moderasi beragama mempunyai potensi yang sangat besar untuk membentuk karakter seseorang yang bijaksana, berani, dan tulus. Lalu ada penerapan nilai moderasi beragama dalam pembelajaran. Bisa dengan melalui 4 indikator, yaitu yang pertama komitmen kebangsaan. Menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada siswa, misalnya dengan menyanyikan lagu wajib nasional saat upacara atau menggunakan baju batik di hari-hari tertentu. Lalu yang kedua itu toleransi, bisa diajarkan dengan menghargai pendapat teman tanpa melihat latar belakang teman. Dan gurunya pun bersikap inklusif, yaitu menyamaratakan perlakuan kepada siswa tanpa membeda-bedakan karakter dan latar belakang siswa. Yang ketiga itu anti kekerasan, bisa dengan diajarkan kepada siswa untuk menyelesaikan konflik dengan bijak dan tenang tanpa harus berkelahi. Lalu yang keempat itu akomodatif terhadap budaya lokal, yaitu menghormati dan menghargai serta melestarikan budaya-budaya yang ada di suatu daerah. Bisa dengan diajak untuk mengikuti lomba 17 Agustus atau mentaati peraturan dan menjaga sopan santun di suatu daerah. Yang terakhir itu kesimpulan. Dari pembahasan-pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwasannya moderasi beragama ini merupakan paham dan praktik yang adil dan seimbang untuk mewujudkan keharmonisan bangsa. Nah, untuk penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran itu bisa dilakukan melalui 4 indikator. Yang pertama itu indikator komitmen kebangsaan, kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, keempat akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, moderasi beragama ini mengingatkan kita untuk selalu terus bersikap adil dan seimbang kepada paham-paham atau perbedaan-perbedaan yang lain, tanpa mengurangi keyakinan terhadap paham kita sendiri. Kita juga harus selalu memberikan contoh atau teladan yang baik agar bisa dicontoh oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga nilai moderasi beragama ini tetap terlestarikan tanpa
pudar sedikit pun. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.